Aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM non-subsidi. Satu keputusan, jutaan orang terdampak. Ketika angka di papan pengumuman SPBU resmi diubah, ketukan palu pemerintah langsung memicu gelombang panas di seluruh penjuru negeri. Dari ibu kota hingga pelosok daerah, jalanan mendadak berubah menjadi riuh. Mahasiswa turun ke jalan menyuarakan keresahan yang sama. Tapi pertanyaannya, mengapa kenaikan kali ini memicu kemarahan yang begitu masif? Dan apa dampak domino yang sebenarnya paling ditakuti oleh kita semua? Bayangkan, di saat upah kerja tidak kunjung naik secara signifikan, masyarakat dipaksa membayar lebih mahal untuk isi piring mereka setiap hari. Inilah yang disebut efek domino. Kenaikan BBM bukan cuma soal bensin di dalam tangki kendaraan kita, tapi soal daya beli masyarakat yang kian tercekik. Kenaikan 1.000 atau 2.000 rupiah per liter mungkin terdengar kecil. Tapi di dalam roda ekonomi, BBM adalah urat nadi. Ketika harga BBM naik, biaya transportasi dan logistik otomatis melonjak. Akibatnya, harga bahan pokok di pasar ikut meroket. Maka jangan heran, jika keresahan ini akhirnya tumpah ke jalanan. Gelombang protes tak terbendung lagi. Tuntutan mereka jelas dan seragam, turunkan harga BBM, tunda proyek yang tidak mendesak, dan audit kebocoran subsidi. Bagi para demonstran, aksi turun ke jalan bukan sekadar gaya-gayaan, melainkan pilihan terakhir ketika jalur diplomasi dirasa menyumbat suara mereka. Namun, jika kita melihat dari sisi seberang, pemerintah juga mengklaim berada dalam posisi dilematis. Alasan klasik yang kerap muncul adalah beban subsidi APBN yang sudah terlampau membengkak. Kenaikan harga minyak mentah global akibat perang kembali melonjak di Selat Hormuz dan fluktuasi mata uang memaksa anggaran negara terkuras habis hanya untuk mensubsidi bahan bakar. Yang ironisnya, menurut data pemerintah, seringkali justru dinikmati oleh kalangan mampu. Pemerintah mengatakan ini tidak berdampak ke roda ekonomi, karena Pertamax bukan BBM utama penggerak ekonomi. Kalau seperti demikian, bersiaplah kalangan menengah menjadi kaum sekedar bertahan hidup. Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang. Pertalite subsidi tidak diboleh. Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak? Tanya ke Pak Bahlil, misalnya ada mekanismenya gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan gimana, Pak? Katanya Pak Bahlil. Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Jadi minim atau bagaimana, Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buat angkutan umum. Terus pemerintah akan Angkutan barang juga nggak pakai. ada stimulus lagi Ada stimulus nggak, Pak? Penyesuaian itu dikarenakan kita mengikuti mekanisme harga pasar internasional, dan juga penyesuaian ini dilakukan sudah mengacu kepada formula perhitungan yang memang dikoordinasikan dengan regulator. Masyarakat yang mampu dihimbau untuk menggunakan yang non-subsidi dengan tentunya RON yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. Terlalu besar. Untuk Pertamax Pak lah yang meningkat ini. Kita kan kerjanya keluar daerah, jadi tiap hari perlu makan, minum 8 liter. 8 liter sehari? Ya. Dari kantornya ngasih 50.000, bisa mau makannya. Pada akhirnya, ini alarm keras bagi pembuat kebijakan. Rakyat tidak sedang menolak angka, mereka sedang bertahan hidup di tengah situasi ekonomi yang makin sulit. Yang miskin semakin miskin, yang menengah akan menjadi kesusahan. Akankah suara dari jalanan ini didengar? Atau akankah ini menjadi babak baru dari babak baru perjuangan panjang masyarakat kelas menengah ke bawah?